ذلك ولها فيه حق، ولأن التقلل من ذلك والاقتصاد محمود على الإطلاق ما لم ينتهي صاحبه إلى ما يضره بعقله أو بجسمه. فاعلم هذه الجملة فإنه مهمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Fasal ke-23. Ketahuilah bahwa mengambil tengah, bersikap dia tadi itu ada tengah di dalam segala urusan itu adalah hal yang dianjurkan, hal yang sepatutnya. Nah, datang satu riwayat, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengah. Juga ada riwayat al-iktisadu wa du'ada wa sabtul hasan juz'un min 25 juz'an min nubuwah. Mengambil sikap tengah-tengah, kemudian tenang, bersifat yang elok, itu adalah satu bagian dari 25 bagian kenabian. Karena itu Sinai karamallahu wajhahu beliau berkata, "Alaikum bin namatil awsat." Hendaknya kalian mengambil sikap tengah-tengah. Wa innahu yarji'u ila al-ghali. Orang yang terlalu kalau ke tengah itu akan menjadi normal. Wa yalhaqu tali. Tapi kalau orang yang ke bawah, orang yang terlalu kendor, orang yang terlalu jika kembali ke tengah juga akan normal. Saudara, segala sesuatu itu adalah tengah-tengah itu akan bagus. Tapi kalau sudah terlalu, nantinya akan menjadi tercela, terlalu ekonomis, jadinya kikir nanti. Terlalu boros, terlalu banyak makan duit, jadinya israf, boros, tadbir. Tengah-tengah, ya, tengah-tengah maka itu akan bagus. Jangan kikir, tapi keluarkan yang sekiranya tepat sasaran dan setelah melaksanakan kewajiban yang pada bebannya yang wajib bagi dirinya. Terlalu keras jadinya ghalabo, sakit sadis. Terlalu sabar jadinya seperti perempuan banci. Tapi menangani segala sesuatu dengan tegas maka dan bijaksana, maka itu adalah tengah-tengah ini akan menjadi tolak ukur. Gambarnya terlalu keras suaranya, itu akan mengganggu. Terlalu pelan, tak bisa didengarin. Tapi ketika suara tadi itu ada di tengah-tengah, maka itu akan menjadi baik. Majelis taklim terlalu lama, ditunggu kapan berhenti. Terlalu cepat, apa-apaan baru datang kok langsung begini. Tapi tengah-tengah baru itu akan menjadi nikmat. Alhasil segala sesuatu di tengah-tengah itu bagus. Terlalu dingin juga itu bahaya, terlalu panas juga bahaya. Tengah-tengah itu bagus. Segala sesuatu khairul umur awsatuha. Nah, itulah ajaran yang diajarkan dalam Islam, itu adalah al-tawassul. Nah, karena itu siapa orang yang dia tadi itu dikatakan sembrono, maka orang itu dianggap
orang lemah. Nah, ini orang lemah. Ya sudah nggak apa-apa. Ya sudah nggak apa-apa. Ini lemah. Nah, ini lemah. Tapi ketika keterlaluan, wah ini orang keras. Ini adalah orang keras. Dan ini secara akal logika juga tidak terpuji, secara syariat juga tidak terpuji. Ibadat atau adat untuk Anda misalnya makan terlalu banyak nggak bagus, terlalu sedikit infus, tengah-tengah akan jadi bagus. Minum juga begitu, tidur juga begitu. Terlalu banyak nggak baik, itu sifat pemalas. Terlalu sedikit nggak energik dan ini. Gerak sedikit udah lemas. Disinilah kita harus mengukur segala sesuatu itu dengan maksud. Baik itu ibadah maupun itu adalah adat. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak dalam Al-Quran memberikan kita semuanya untuk supaya bersikap tengah-tengah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wala tabsutha kullal basti fatakuda maluman mahsura." Jangan kamu tadi itu jadikan tangannya kamu itu terbelenggu ada di leher kamu. Dan jangan kamu tadi itu melepas tangan kamu tadi itu dengan terlalu melepas tangan kamu tadi itu sehingga kamu terlalu loyal, ngabur-ngaburkan harta. Nanti akhirnya kalau kamu mengaburkan harta, fatakuda maluman mahsura, kamu akan menjadi orang yang hidup dalam keadaan penyesalan. Saudara, dibelenggu tangannya dalam arti tidak mau ngeluarin duit, pikir, lebih sedikit air, nggak peduli. Ini tangan seakan-akan dibelenggu, nggak bisa ngeluarin duit tangannya, kutuk. Tapi jangan juga begini, habis nyesel. Kenapa? Yang dibantu kaya dia melahap. Jangan. Ini gambar kita harus tawasul. Kita harus tawasul. Jadi ada bahasa israf, ya. Ada bahasa bukhul. Israf itu mengeluarkan harta tanpa ada tujuan. Bukhul itu tidak mengeluarkan harta. Ayat yang lain, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ada orang-orang dipuji oleh Allah, yaitu jika dia menginfakkan hartanya tidak terlalu menghambur-hamburkan, tapi juga tidak sampai terlalu menggenggam, tapi dia memakan antara yang satu dengan yang antara dua, tidak kikir dan tidak mubazir, tidak tabdzir. Nah, jadi di sini nih ada beberapa tingkatan sebetulnya. Tingkatan orang umum, jadilah tengah-tengah. Tapi bagi beberapa orang yang dia itu tingkatan luar biasa. Seperti Nabi SAW itu tidak pernah menyimpan hartanya untuk esok, untuk beliau. Tapi untuk istri-istrinya dibagi menurut kekuatan keyakinannya. Ada yang dikasih untuk kebutuhan 1 tahun, ada yang dikasih untuk kebutuhan 1 tahun, ada yang dikasih untuk kebutuhan 3 bulan, ada yang 1 bulan. Ada beliau tidak pernah menyimpan untuk sini suami.
Sehingga suatu saat pernah beliau mendapatkan hadiah besar, duit banyak. Kira-kira kalau mendapatkan duit banyak itu, kalau kita mikir bank mana nih? Bang mana? Untuk menyimpan. Nabi nggak cari bank, Nabi nggak cari tempat untuk menyimpan, tapi cari tikar. Duitnya di-store di tikar semuanya. Semua dipanggil, kasih ini, kasih itu, kasih. Duitnya habis, yang minta belum habis. Allah. Nabi tidak pernah menolak kalau diminta. Panggil, apa hajatnya kamu? Saya perlu ini, Rasulullah perlu ini. Kamu datang ke toko itu, bilang akan mengambil hajat kamu di situ, bilang nanti naginya sama mama. Asalnya ketika Nabi habis itu, Nabi melihat banyak yang masih perlu. Sini Umar berkata, ya Rasulullah, itu orang sadilah. Cukup. Kamu nggak memaksa. Menurut kembali lebih banyak mampu. Ada seorang awam memimpin itu walaupun ditegur atau dikasih usulan dengan orang biasa, bukan tokoh, itu harus mau. Dari pojok, ya Muhammad anfir, walatah santi asyidlah. Terus kalau bersedekah, jangan khawatir, Tuhan yang menguasai arsy nggak akan membiarkan kamu. Panggil Rasulullah, minta apa? Ini ya Rasulullah, minta di toko itu. Ini minta pulang. Nanti suruh lagi sama mama. Itu. Ini kelas dia. Kalau kelasnya ini, ya nyesel ini. Ya, ukur sesuai dengan kemampuan kamu. Ibarat puasa sunnah tadi, ukur sesuai dengan kemampuan kamu. Ibarat sholat itu, ibarat baca Quran, ukur saya buat juz, jangan 20 juz. Nanti baca 20 juz, tapi setelah itu tobat 2 tahun nggak baca ini. Jangan. Nah, tapi bagi mereka hatam baca. Kenapa? Karena mereka merasakan kenikmatan. Karena mereka merasakan kenikmatan. Jadi ukur. Jawabnya ada apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وأسأل المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا الله ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في أولادنا واجعلهم ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وبارك لنا في الحال والمال برحمتك يا كريم يا متعال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lagi bagi orang, maka hendaknya manusia itu adalah surga. Tapi ada orang khusus yang memang dia tadi itu sudah mampu untuk lebih daripada pada umumnya manusia. Seperti yang saya katakan tadi. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada sahabatnya, mengajak kepada sahabatnya untuk memberikan hartanya demi untuk dakwah Islam. Sayyidina Umar bawa harta banyak sekali. Nabi tanya kepada Sayyidina Umar, "Maka berapa?"
Yang kamu tinggalkan untuk keluarga apa ya Umar? Kok banyak ini yang kamu bawa? Misal ya Rasulullah, sama dengan aku seperti kamu. Artinya separuh harta diserahkan sama Nabi, separuh ditinggal ada di rumah untuk keluarga. Dan si Abu Bakar bawa lebih banyak lagi. Nabi tanya, mana terjadi? Abu Bakar, yang kamu tinggalkan untuk keluarga apa? Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasulnya. Seluruh hartanya dikasih sama Nabi. Karena dia menyatakan ma bainakuma baitul ma bainakum. Derajat kamu keduanya ini seperti derajat ucapan kamu. Yang ini separuh, yang ini sempurna. Itu kelasnya. Ya kalau kita niru, buya. Ngamen kita dia. Wah, kemucing nanti beliau tidak begitu. Nah, beliau tidak begitu. Itu kalau ukuran mereka jangan diukur kita. Kasih gambar. Kekuatan kita ya jangan lebih dari 25 kilo lah bawah. Maksimal 50 kilo. Tapi ada yang dikasih oleh Allah SWT kekuatan yang lebih. Mengangkat 200 kilo bisa. Jangan disalahkan. Itu memang ada Allah kasih kekuatan itu. Allah kasih kekuatan lebih, tapi jangan ditiru. Yang diangkat, copot seninya ini. Copot, ya sudah. Itu Allah mesti beri kelebihan kepada beberapa hambanya. Tapi untuk secara umum ketawasul tengah-tengah. Jangan Anda ke bawah, jangan Anda ke atas. Ini contoh, berani saja, nekat itu bagus sudah. Tapi kalau sudah melampaui batas, bukan yang nekat, ngawur, itu adalah itu mencelakakan diri namanya. Jatuhkan diri dari pesawat tanpa ada parasut. Ya, gila ini mencelakakan diri. Mencelakakan diri namanya. Tapi ketika nggak berani sama sekali, takut jadi. Tengah-tengah terukur. Kalau namanya saja itu yang terpuji terukur. Kemampuan kamu sampai di mana? Kemampuan kamu sampai di mana? Sampai di mana? Itu saudara. Karena itu ukuran kita kata Rasulullah itu sudah bagus. Cuma kadang-kadang bingung untuk mencari tengah ini gimana ya? Yang tahu memang orang yang cerdas. Bahkan orang yang hatinya ada cahaya yang terang benderang, cahaya iman, Al-Babul Basair. Terus kita musyawarah sama mereka. Guru-guru yang mereka tadi itu adalah mempunyai hati yang terang itu diajak musyawarah. Saya ini kepingin, misalnya saya ini misalnya kepingin bersedekah. Saya kepingin bersedekah atau bangun masjid misalnya. Oh di mana itu mereka nanti akan berikan gambaran. Saya ini ingin melakukan ini supaya tidak masuk ke perangkap mubadir, juga tidak masuk dalam perangkap kikir. Karena segala sesuatu itu yang bukan pada tempatnya itu sama dengan tidak melakukan sama sekali. Kasih makan sama orang kenyang dengan tidak kasih makan kepada orang yang lapar, sama nggak beresnya? Itu sama nggak beresnya? Karena itu kasih makan kepada orang yang lapar.
kasih minum buat orang yang haus, begitu. Itu adalah tepat. Nah di sini harus ada. Kalau memang nggak ketemu orang alim bersoleh, orang yang hati yang bersih yang bisa diajak musyawarah gimana? Bagus, nggak baik-baik. Ada disebut al-umur mustahsanah, perkara-perkara yang memang sudah terpuji. Kalau anda nggak mengetahui tengah-tengah, tambah dikit. Baca Quran, tengah-tengahnya baca Quran itu berapa? Berapa juz ya? Biasanya orang berapa? 1 juz. Itu 1 juz setengah. Paham ya? Itu 1 juz setengah. Ya mulai jam berapa ya? Biasanya orang jam 3, itu setengah 3. Ditambahi. Tapi umur perkara-perkara ada dikurangi. Makan misalnya. Makan misalnya. Biasanya orang 1 piring mundur, inti setengah piring lah. Dikurangi. Untuk adat ini. Tidur berapa? Biasanya orang-orang 8 jam ini 6 jam untuk belajar. Dikurangi. Untuk adat dikurangi. Untuk yang perkara yang terpuji ditambah. Kalau nggak bisa tengah-tengah. Kalau nggak bisa tengah-tengah, bingung untuk tengah-tengahnya ini gimana? Punya sikap. Punya sikap. Nah sehingga nantinya akhirnya terbiasa umur perkara yang baik dengan tambah, perkara yang tidak baik dengan berkurang. Ya. Jadi memang Allah itu kasih pada beberapa orang itu kelebihan yang tidak bisa diikuti, memang ada. Ya, kalau sudah begitu sudah tahu diri aja, jangan tiru-tiru. Jangan tiru-tiru. Contoh itu contoh yang gampang. Orang laki sama perempuan. Orang laki dikasih pikiran kuat, tenaga kuat, kerja, mikir, pabrik, pegawainya sekian, urusannya banyak itu dan ini kuat. Mental. Jadi perempuan dikasih kelebihan telaten. Perempuan dikasih kelebihan telaten. Perempuan suruh bekerja pekerjaan laki-laki berat. Laki-laki walaupun lebih kuat disuruh pekerjaannya perempuan tidak kuat. Kasih contoh, inti ditinggal sama istrinya di seminggu ya berangkat ke rumah ini. Malik sudah. Kamar tidurnya malik, kemudian dapurnya cacat kacet. Berarti selama itu siapa kerja? Itu seminggu, ini udah 7 tahun. Melakukan itu dengan telatennya. Berdebu semuanya. Selama itu sama. Tapi ada juga pekerjaan laki yang nggak mampu itu perempuan. Nah ini karena itu diukur tawasud. Tengah-tengah itu adalah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Ada orang yang dikasih tenaga Allah lebih kuat, aktivitas yang luar biasa. Tapi kita lihat aja kesel. Tapi itu memang Allah kasih kelebihan. Urusan pekerjaan, urusan ide, urusan pekerjaan, tulis urusan pekerjaan, menghadapi tamu, urusan pekerjaan. Kita nggak sumpah. Jadi urusan apa? Tapi itu memang kelebihannya dia. Mau dia main. Yang nggak boleh itu inti tidak bisa menjadi tengah-tengah. Malas nggak mau bekerja, main nggak boleh, duduk rokokan sama asbak, habis rokokan lagi, habis rokokan kopi, terus katakan di gelas ini apa nih? Ya enggak? Ini jangan. Sibuk terus juga jangan. Artinya segala sesuatu itu diatur yang ada di tengah-tengah. Anda bisa diapayakan, misal.
pagi bekerja sampai sore jam pulang. Ada di rumah bekerja terus. Telepon, urusan itu, urusan ini. Istrinya kenapa? Anaknya nggak ditolak sama sekali. Kalau ada di rumah udah selesai. Duduk sama keluarga cerita itu dan ini sama anak-anaknya. Tengah-tengah ini bagus ini. Tengah-tengah bagus. Apa ada gitu? Ada di luar urusan, ada di dalam rumah. Terus ya, gomol bujurnya ini. Ini bodoh ya Allah. Ya di sinilah segala sesuatu itu ambil tawassul itu akan jadi normal. Nah itu akan jadi normal. Inilah yang diajarkan oleh Kullu tarafai umur dan imun. Segala sesuatu itu kalau lebih minggir ke kanan jomplang, minggir ke kiri juga jomplang, tengah-tengah akhirnya menjadi stabil. Allah ada bebas. Allah ada bebas. Maju ya ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bertanya, saya bekerja di instansi pemerintah dengan gaji yang ditransfer ke bank konvensional. Yang saya tanyakan bagaimana cara kita terhindar dari harta riba, di mana gaji kami ditransfer ke bank konvensional, di mana itu ada riba. Rahasia duit yang ditaruh ada di bank, apakah itu berarti sudah bercampur dengan riba gitu ya? Yang riba itu bunganya, tapi modalnya itu haknya Anda. Anda titip dengan misalnya orang yang tidak baik, orang kafir, nggak ada masalah gitu. Ya, nggak ada masalah. Yang penting itu jangan jadi kafir. Nah, itu tempat untuk titip atau tempat untuk ngirim duit. Nah, ketika kamu melakukan muamalah riba, nah itu nggak benar. Anda ambil bunganya untuk dimanfaatkan nggak boleh. Nah ini kalau nggak diambil sama bank. Silakan Anda ambil, tapi bukan untuk kepentingan Anda, tapi untuk kemaslahatan umum. Oh, misal untuk buatkan tarif, untuk buatkan jembatan, ini kan kepentingan umum. Oh, untuk penerangan jalan ke masjid dan seterusnya. Itu berarti untuk kepentingan umum. Nah, bukan berarti Anda konsumsi dengan lewat itu, apalagi kasih makanan kepada anak itu namanya riba. Riba itu perbuatan dosa besar. Ya, perbuatan dosa besar. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba nih, baik yang utang maupun yang utangi, nanti di hari kiamat dia seperti orang yang kesurupan kena jin. Jam-jam semua orang akan tahu bahwa ini makan riba, rentenir atau orang yang suka utang sama rentenir. Itu jangan. Tapi kita hitungannya 3% itu kalau buat kerja itu hitungan matematika Anda. Tapi Allah menyatakan yang haqqullahu riba wa yuhlis. Allah itu mencabut berkatnya dari riba. Tapi Allah itu mengembangkan barokah daripada sedekah. Mana? Yang ngomong sendiri Pak. Anda ngomong tidak boleh lainnya. Yang haqqullah riba. Saudara, kalau tulisan itu disetir, itu masih tersisa. Tapi kalau sudah dicabut, habis
ibarat pohon ya, kalau ibarat pohon itu kalau dipotong itu masih tersisa, tapi kalau sudah dicabut habis berkah itu dicabut gara-gara lah. Kalau anda nggak tobat-tobat, salah cucunya anda waris berutang itu, salah cucunya anda waris, anda telah mewariskan riba kepada anak cucu anda. Kenapa urusan terus riba? Utang terus. Dulu itu sawah-sawah punya Haji Syafi'i, tambah-tambah punya Haji Syafi'i, susu saya Safina, Cimani Haja Maryam. Sekarang tidak ada boleh. Padahal dulu mereka tidak menjadi sarjana ekonomi. Dia dari itu tidak menjadi sarjana ekonomi. Dia juga tidak pernah lulus itu dan ini. Tapi subhanallah berkah. Kadang-kadang buta huruf ya. Tambah yang puluhan hektar, yang puluhan hektar. Dan sekarang kadang-kadang titelnya kalau perlu S7. Oh, tak boleh. Kenapa dulu? Mereka itu berkah. Mereka ibadahnya istiqomah, jujur. Kemudian kalau sudah panen, masih ingat dulu itu panen tetangganya begini nih, Pak. Sekarang belum panen udah jual. Nanam bibitnya utang riba, pokoknya utang riba. Maka itu berkah. Karena itu kembali lagi. Ya. Siapa takwa kepada Allah, mengetahuilah dia jauh maksudnya berzuhud min itu. Takwa kepada Allah, maka Allah menjadikan dalam segala musibah ada solusinya. Dan rezekinya akan diberi oleh Allah tanpa dihitung-hitung, hanya dengan tanpa disangka-sangka. Dan lain, ya, boleh kan titik, tapi jangan diambil banyak atau diniati untuk nama Allah. Assalamualaikum. Pertanyaan saya tentang masalah maulid. Masalah maulid. Maulid yang buatan ini. Di mana Allah sampaikan dalam Al-Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi al-ayat. Dalam sisi lain Nabi juga menyatakan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Man aswani faqad aba. Pertanyaan saya itu, ada sebagian kelompok atau golongan mengatakan bahwa membaca sholat itu adalah bid'ah. Baca sholat itu adalah bid'ah. Sholat bid'ah. Iya. Pun juga ada yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu adalah syirik. Padahal semua itu ada nas dan bid'ah. Nah, orang yang kelompok semacam ini dinamakan tetap Muhammad dan Nabikah atau tergolong orang yang mentasoni bahwa ada dia kekhawatir. Pertanyaan saya yang kedua, misi Nabi adalah Muhammad arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Yang saya tanyakan adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana sekarang kalau ada orang punya dosa besar selain syirik? Ada orang punya dosa besar selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan misi Nabi adalah rahmatan lil alamin. Kira-kira sekali lagi kira-kira nanti di akhirat umat Nabi yang punya dosa besar ini nantinya mempersoal dengan Nabi atau tidak? Nah, ini tulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang dianggap bid'ah itu bukan sholawatnya, tapi baca maulid itu mungkin. Tapi kalau sholawatnya bid'ah, masuk neraka, itu perintah Allah yang Rasulullah alaihi wasallam. Mungkin baca maulidnya menurut mereka itu adalah bid'ah. Ya memang nggak ada sih baca maulid zaman Nabi. Tapi apakah itu adalah dilarang? Ya ada juga di zamannya Nabi baca hadis. Ada juga di zamannya Nabi baca sejarahnya Nabi. Ada juga di zamannya Nabi baca usul fikih, baca koi fikih, belajar nahwu. Ada juga gitu. Nah, karena itu kita harus paham apa makna bid'ah itu. Oh, bid'ah itu
segala yang baru. Oh, apakah segala yang baru itu adalah salah? Iya, segala yang baru dalam agama itu adalah salah. Kan dalam hadis man ahdatsa fi amrina, siapa orang yang mengadakan yang baru dalam urusan agama ma laisa minhu, yang tidak ada dalam ajaran agama, artinya yang bertentangan dengan ajaran agama, bahwa raddun, maka itu harus ditolak. Yang harus digarisbawahi ma laisa minhu, yang tidak ada dalam ajaran agama atau yang bertentangan dengan ajaran agama. Berarti siapa yang melakukan segala yang baru dalam agama tapi sesuai dengan ajaran agama, bahwa maka itu harus diterima. Dia nggak boleh mengadakan sesuatu yang baru dalam ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama, itu harus ditolak. Anda mengadakan bacaan Al-Quran, bagus nggak? Bagus. Tapi dengan musik. Sedangkan musik itu bertentangan dengan ajaran agama. Jangan. Paham ya? Tapi kalau memang tidak bertentangan dengan ajaran agama, ya boleh. Sekarang kita lihat bacaan Maulid. Kita lihat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallam, Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi salawat. Ini ajaran agak sesuai dengan ajaran agama atau tidak? Sesuai. Dibaca pasal pertama, Alhamdulillahil qawi sultanu, al-wadih burhanu, al-maqsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Alhamdulillahil qawi al-ghalib, al-wali al-talib. Memuji Allah. Sesuai dengan ajaran agama atau tidak? Sesuai. Pasal berikutnya nerangkan Nabi itu akhlaknya begini, Nabi itu badannya begini, Nabi itu jalannya begini, Nabi itu mukjizatnya begini, sesuai dengan ajaran agama atau tidak? Sesuai. Kemudian diakhiri dengan doa sesuai dengan ajaran agama atau tidak? Sesuai. Kalau begitu, ini urusan yang baru dalam agama, tapi sesuai dengan ajaran agama. Karena ditolak, boleh. Nah kalau nggak mau melakukan, ya nggak apa-apa, jangan dipaksa untuk melakukan kok. Oh bukan wajib kok. Kalau sholat 5 waktu paksa, kalau sholat Jumat paksa. Kalau etika nggak usah dipaksa, nggak perlu dipaksa, dianjurkan. Nggak mau nggak ada masalah. Amin. Jadi jangan kita kencang-kencang juga. Yang nggak baca tidak ada syafaatnya Nabi. Nabi aja nggak ngomong gitu. Ya, jangan kencang-kencang juga. Ya, tapi jangan juga kencang-kencang juga sana. Nggak aku itu masuk neraka. Kencang juga ya. Jangan masuk neraka gitu ya. Nah, dua-duanya ini terlalu keras. Tengah-tengah. Punya waktu silakan hadir. Kalaupun hadir baca dengan adab. Enggak baca enggak apa-apa. Tapi yang jelas tetap cintai Nabi. Bagaimana Pak Qiyam? Kenapa harus berdiri? Saya mau tanya. Salam kepada Nabi, sholawat kepada Nabi itu zikir atau tidak? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu zikir atau bukan? Kita harus paham dulu. Salam dan sholawat kepada Nabi itu zikir. Allah puji orang berzikir, alladzina yadhkurunallah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim dalam keadaan berbaring. Ya Allah puji orang berzikir berdiri, lalu dia berdiri berzikir masuk neraka. Udah.
Paham ya maksudnya? Kalau itu dikatakan itu berzikir, dia berdiri, nggak ada masalah. Berdiri sambil berzikir itu juga dipuji oleh Allah. Duduk sambil berzikir juga dipuji oleh Allah. Lah kok ini? Masa gara-gara mengucapkan salam kepada Nabi berdiri masuk neraka? Kejauhan. Paham ya? Nah ini karena itu ini urusan sendiri. Asal dibahas secara ini. Nabi nggak senang berdiri. Nabi menyatakan jangan kamu itu menyanjung aku seperti orang-orang ajam kepada raja-rajanya. La tatruni kama atratin nasara al-yahud wan nasara. Seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Baik. Orang-orang Yahudi, orang-orang ajam kepada raja dan itu berdiri dalam rangka menghormati atau dipaksa untuk berdiri. Terpaksa. Kalau nggak berdiri bisa masuk penjara. Paham ya? Tapi ketika ada orang berdiri untuk hormat sama Nabi, pernah itu dilakukan ke Hasan bin Thabit. Ketika Nabi SAW ketika Abu datang, Nabi datang, Hasan bin Thabit melihat itu berdiri, takut. Kemudian beliau membawa satu syair. Ya milil azizi alayya fardhu wa tarkul fardhi ghayra wa qiyami ala azizi alayya fardhu. Aku berdiri untuk menghormati orang yang mulia itu adalah satu kewajiban. Ibu datang, bapak datang, atau siapapun ya datang, aku itu menjadi satu kewajiban. Wadal kufadi mau Watarkul fardhi ma huwa mustaqim. Meninggalkan hal yang wajib, yang harus, itu bukan jalan yang benar. Ada guru datang, saya bangun, hormati yang mulia. Ada orang tua datang, saya bangun, hormati orang tuaku. Meninggalkan hal yang seharusnya dilakukan itu enggak benar, bukan jalan yang benar, bukan cara yang benar. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahm. Aku heran dengan orang yang merasa cerdas dan punya pemahaman. Ya hadal jamal wa la yaqum. Melihat sosok yang indah seperti ini tidak berdiri. Allah. Senyum saudara. Kenapa? Bangunnya Hasan bin Thabit ini gak sama dengan bangunnya orang-orang kepada raja. Kalau ini karena luapan cinta, kalau itu karena terpaksa. Paham nih ya? Nah, jadi kita harus paham. Larangan itu kenapa ilahnya? Perintah itu kenapa ilahnya? Kalau hal kalau Anda tidak mau berdiri, ya udah baca aja sambil Anda duduk, selesai. Tapi kalau Anda menyatakan yang berdiri itu masuk neraka, itu juga. Nah, jangan dong ya. Di Muslim itu ya. Bagaimana nanti mereka tidak mendapatkan syafaat Nabi? Itu juga aja. Jangan. Insya Allah mudah-mudahan umat Muhammad ini semuanya ada kesempatan. Bagi orang yang membuat dosa-dosa ini khawatir nanti dilarang untuk mendapatkan syafaat Nabi, karena ada hadis begini di Hajatul Wada. Rasulullah SAW itu pernah tanya kepada sahabat, ayu yawmin hada, ayu syahrin hada, ini hari apa ya? Ayu baladin hada, ini kota apa ya? Ini bulan apa ya?
sahabat, ya ini kan kota haram, hari haram, tidak sulit. Kemudian hari mulia maksudnya, nggak boleh orang melakukan perbuatan yang haram. Kemudian ini di kota haram, kemudian di bulan haram, hari haram. Saksikan ya, wa inna amwalakum wa jima'akum haramun alaikum kahurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Awas ya, hartanya kamu sama muslim, kemudian jiwa kamu sama muslim haram untuk diganggu. Seperti daerah kamu sekarang ini, maka hari ini dan di bulan ini. Kemudian Nabi menyatakan, wa inni faratukum ala al-hud. Aku sekarang berangkat ke sana menyiapkan laga hud untuk kamu. Wa ana mukatsirun bikum. Dan aku bangga dengan kalian semua umat. Ya Nabi misalkan, anak sebentar lagi berangkat. Berangkat anak tunggu di laga hud nanti di hari kiamat. Dan aku bangga dengan kalian umatku. Nah, awas. Wala tusawwi wajhi yaumil qiyamah. Jangan kamu coret wajahmu nanti di hari kiamat. Kamu tak tunggu di sana. Aku bangga dengan kamu, tapi tolong jangan kamu datang mencoret wajahmu. Allah besar, jangan. Jadilah kamu umat yang bisa aku banggakan nanti di hari kiamat. Wa inni mustanjidun unasa. Wa mustan qadar minni unasun. Aku akan berusaha menyelamatkan banyak orang. Kasih syafaat untuk memberi air juga pada banyak. Tapi ada beberapa orang yang aku dicegah untuk memberi jawab. Ada beberapa orang yang mau kasih air telaga Allah dicegah. Maka katakan, Allah sahabi, ya Allah itu sahabat-sahabatku, itu pengikut-pengikutku, itu murid-muridku, itu umatku. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Muhammad, kamu nggak tahu yang mereka lakukan setelah kamu mati. Mereka ada yang murtad, mereka ada yang mempermainkan agama mereka itu. Ada beberapa orang yang dilarang. Nabi itu berkecewa. Karena itu khawatir. Jangan-jangan ada orang dosanya besar, dia punya roh dengan sahabatnya Nabi. Bahkan dalam neraka dientas oleh sahabatnya Nabi. Tapi ada beberapa orang Allah tidak mengizinkan karena mereka sudah keterlaluan, tidak menghargai Nabi Muhammad. Karena itu awas, hati-hati. Jangan mengatakan syafaat, tapi kamu mencoreng wajah Rasulullah. Akhirnya Allah tidak mengizinkan kamu mendapatkan syafaatnya Nabi. Itulah yang Allah ya. Jadi akhir zaman gimana? Umatnya Nabi di akhir zaman atau apapun tetap harus kita cintai. Mereka umatnya Rasulullah jangan dibenci. Tetap umatnya Nabi harus didoakan. Sekalipun dia yang melakukan dosa, tetap astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Mudah-mudahan mengampuni dosa. Karena mereka yang jelas saudara kita yang menjadi korban setan, menjadi korban nafsu. Ya, jangan kita benci kepada siapapun, tapi tegas harus ada. Ya, tegas harus ada. Siapapun yang salah, maka harus tegur. Nah, ketegasan itu harus ada. Coba terakhir ya, karena ada acara. Waalaikumsalam. Ajari kami rasa nikmatnya dihadiri dengan keterangan Yuki dan Muhammad SAW. Apa? Kami minta tolong Habib, ajari kami rasa nikmatnya di hati ini dengan getaran energi hati Muhammad SAW. Supaya tidak hafal. Supaya tidak hafal. Jadi maulid, burda di
Tujuannya ada dua. Dibuat tasbihun lis-sami'in min khalasin. Pertama adalah membuat rindu bagi orang mendengarkan, karena orang-orang mukmin yang kuat itu pasti dia tadi itu ketika diceritakan bagaimana Nabi, kehebatan Nabi, keindahan Nabi, akhlaknya Nabi, pasti tumbuh rasa cinta dan rindu. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Kecuali kalau sudah cuek, ini khawatir ini, karena tidak ada orang mukmin kecuali dia cinta kepada Rasulullah. Ketika disebutkan nama Nabi, tambah cinta, tambah hormat. Saya mau tanya, kalau kamu tadi diceritakan perempuan yang cantik, ini siapa kan? Kalau nggak normal ini. Diceritakan makanan yang lezat, ini kepingin selera untuk ingin makan. Diceritakan Nabi, ini mukmin, ini nggak rindu. Ini nggak rindu pada Nabi, nggak normal ini imannya. Nggak normal ini. Bertarbiah lil muta'alliqina bi hadzal nuri mubin. Orang yang sudah cinta kepada Nabi, apakah perlu baca Allah? Itu sebagai penghibur hati orang sudah cinta kepada Nabi. Orang tua cinta sama anak, dia ada pondok. Ada satu orang ceritakan, anak kamu hebat ya, nilainya bagus-bagus. Ribut banget. Datang lagi yang lain, yang kedua. Anak kamu itu Masya Allah, senang saya melihat akhlaknya luar biasa. Datang lagi yang ketiga, anak kamu itu bersih ya, aman, Masya Allah, istiqomahnya tinggi itu. Datang lagi keempat. Kadang-kadang kita tanya, yang mana bu? Terhibur. Kenapa orang cinta itu hiburannya adalah mendengarkan ceritanya orang yang dicintai. Begitu orang sudah cinta sama Nabi, dia selalu baca Nabi itu begini, oh terhibur dia tadi. Bagi orang yang kurang cinta kepada Nabi, pembacaan Maulid itu adalah untuk merangsang cintanya kepada Nabi. Bagi yang sudah tinggi cintanya kepada Nabi, menghibur hatinya, karena orang yang cinta itu adalah mendengarkan cerita-cerita